Ini yang besar makam Jalaluddin Rumi. Yang satu lagi kecil di sampingnya makam bapaknya. Masya Allah, disinilah disimpan jenggot Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita masih berada di Turki dan tepatnya ini berada di Konya, nama satu wilayah yang ada di Turki. Sebentar lagi kita akan menziarahi salah satu tokoh sufi yang sangat masyhur, yaitu Jalaluddin Al-Rumi yang sudah terlihat di sana masjidnya, dan di bawahnya itu ada makamnya. Kita menuju ke lokasi, ikuti terus. Nah, ini kita sudah mendekati makam Jalaluddin Ar-Rumi dan terlihat dari hadapan ini sudah terlihat namanya Mevlana Touristic Car Sisi, dan di atas ini terlihat seperti yang biasa dipakai oleh para tokoh-tokoh sufi ya, terlihat itu di atas seperti topi-topi mereka lah. Dan ini menjadi ikon juga di saat ada nanti tarian-tarian sufi yang mereka persembahkan biasanya, yang itu jadi bagian zikir juga. Nah ini maka terlihat itu di sana sangat banyak, ada juga pohon di sini tuh. Oke, kita akan masuk terus ke dalam, ikuti terus. Bahkan di sini ada juga, kita ada International Mevlana Foundation, satu yayasan daripada tokoh Jalaluddin Rumi juga itu. Shadi Arus, wedding. Yeah, Shadi Arus means wedding night as well. Oke, jadi kita sekarang berada di depan museum Mevlana. Nah, kalau kita lihat di sana ada bangunan-bangunan, itu dulu adalah kelas di mana orang-orang belajar untuk menjadi darwis. Nah, darwis itu apa sih? Biasanya darwis itu adalah orang-orang yang biasanya pergi dari misalnya dari sini ke kota lain atau ke daerah lain, yang dimana tujuannya adalah untuk mengajarkan agama. Untuk istilahnya memberikan ilmu kepada orang-orang tentang apa sih itu Islam, seperti itu. Jadi menyebarkan agama kita bilangnya. Maka kadang mereka itu tidak peduli yang namanya dia memikirkan makanannya, si darus ini, atau pakaiannya, atau bahkan nikah, karena yang paling penting adalah bagi darus itu mengajarkan tentang agama, kayak gitu. Nah terus kalau kita misalkan kita lihat sebelah sana, itu adalah dapur di mana orang-orang biasanya masak untuk darus atau orang-orang yang tinggal di sini. Nanti kita bisa lihat bentuk dapurnya dulu seperti apa sih Jawa ke-13. Nah itu di sana. Nah di sini adalah tempat wudhu. Kalau kita lihat ini tempat wudhu. Terus kalau misalkan di situ kita lihat itu ada bentuk kayak air mancur, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah kalau kita lihat dari awal itu kan satu ini seperti kita tuh sendiri. 8, tapi yang di atasnya satu itu seperti kita sendiri, yang dimana lama-lama kita hidup berkeluarga, punya anak banyak, tapi ujung-ujungnya tinggal satu lagi. Pada akhirnya kita juga akan sendiri di akhir, kayak gitu. Itu filosofinya kata beliau. So, as some part of Najib, not finish. Oh itu. Dan terus kata Mevlana, kata dia, kalau orang mati kan misalnya ketakutannya. Bagi Mevlana tuh mati itu adalah sesuatu kebahagiaan. Kenapa? Karena bagi beliau akan ketemu Allah. Kayak gitu. today you seeing all these places. Oh, Mevlana bu Efendi mi? Zaten mesela Celaleddin zaten bir anlamda efendi anlamına geliyor. Yok, Efendi mi bu Bikis? Evlendi tabii. Gevher Hatun Eleni, onların çocukları da var zaten. Oke, nikah punya anak juga. But Shams Tabrizi, his best friend, hasn't married. But he married with his daughter, Mevlana daughter Kimya. But he couldn't succeed. Yani he couldn't marry. Oke, ada gurunya nggak nikah, tapi katanya ada juga bilang pendapat kalau misalnya nikah sama anaknya Jalaluddin Rumi tapi nggak berhasil. Temennya best friendnya Jalaluddin Rumi, Shams Tabrizi. So now, before we enter inside, there is also plastic cover for the shoes. Okay, not for your head, for the shoes. And when we are inside, keep the plastic covers on the shoes. And then when you go out,
took off, as you see that people put it in garbage. Oke, jadi pas kita nanti sebelum masuk itu ada di mana tong ada plastik buat istilahnya buat apa ya, cover sepatu untuk nutupin sepatu karena di dalam itu nggak boleh langsung pakai sepatu begitu aja. Nah nanti setelah keluar baru plastiknya dilepas ditaruh di tempat yang bak juga di sana ada tempat buat taruh plastiknya. Kita masuk sama. Iya, ke tempat makamnya Jalaluddin Rumi sama bapaknya. Ini yang dibawa itu. Di depan itu makamnya. Sekarang kita akan masuk ke makam Jalaluddin Rumi dan kita ngambil plastik dulu. Ya. Tapi tentunya kita pasang plastik dulu di sandal seperti itu ya, karena kita akan masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk membuka tirai-tirai ini dan kita lihat bagaimana karpetnya. Oke. Oke, kalau misalnya kita lihat kita sekarang berada di sini, ini adalah ruangan tempat baca Quran. Jadi tempat baca Quran di sini. Nah, kalau kita lihat juga ada beberapa di sana nih sama pintu ini itu adalah berasal dari di zamannya Syamsul dapat ke-13. Makanya katanya keras kalau untuk ruang mahat ini nih. So, ini kayak tadi. Kayu-kayu ini peninggalan dari di zamannya Syamsul. Nobody. Tidak ada orangnya. So, kalau kita lihat di sini nih ada seperti pohon, terus di dalamnya itu di tengahnya itu ada hati terbalik. Itu katanya itu seperti apapun itu semua itu berasal dari hati. It's like, you know, our body structure is like a tree. So your bone, what's spina? Spina, yes. Or spina is like a life trunk. And the center, so just next to it there is a heart. Heart is giving the spina to live or living. Oke. Jadi kenapa kalau seperti pohon, kalau bilang itu yang bentuknya seperti lurus itu batangnya itu seperti belakang kita nih. Tapi belakang kita seperti tubuh manusia yang kokoh. Tapi di hati, apa yang membuat ini hidup itu harus semua dari hati kita. Kayak gitu. Let's go inside. Oke, jadi ini adalah tempat untuk menampung air yang dimana nanti airnya itu digunakan bagi orang-orang untuk disembuhkan lah kalau ada penyakit itu kalau minum ini bisa sembuh setelah mereka baca Al-Quran kayak gitu. So there you see two big Nah, tombs. kalau kita lihat di Belong sebelah to Mevlana and his father. bapaknya, They've been betul. buried side by side. The big one, Estimated 20 meter in deep. the big one babası değil mi? Büyük olan babası. Bence büyük olan kendisi, küçük olan babası. Küçük olan babası. Tabii. Oke, kalau misalkan dilihat itu ini ada makam bapaknya sama Pak Jalaluddin Rumi. Nah itu di dalamnya itu ada sekitar 2 meter itu kuburannya. Kalau ini di atasnya, jadi kuburannya masa jenazahnya bukan asli di situ tapi di bawah. As a turban Jalaluddin Rumi yang sebelah mana? of the dervish. According to turban size and also the color, classified each dervishes, each ranks of the school. Nah jadi ini namanya warna hijau sama bentuk di atas makamnya itu ketika sambil batu nisannya itu merepresentasikan seperti darwis yang tadi dijelaskan di luar. Jadi bana sordu hangisi metwana hangisi babası. Benim bildiğim şey büyük olan. Büyük olan babası değil mi? Ben büyük olan şey Mevlana'nki diye biliyorum. Oke, jadi yang gede itu adalah Jalaluddin Rumi, yang kecil itu adalah bapaknya. Menurut beliau yang besar itu adalah makam Jalaluddin Rumi, yang kecil itu adalah bapaknya. Oh, kebalik. Bujuk kan babas ya, Jalaluddin Rumi değil mi? Evet, The biggest one is the Jalaluddin Rumi. Evet. Ya, Ben öyle biliyorum. evet, ben de biliyorum. Karena dia cepat juga. Ini yang besar makam Jalaluddin Rumi, yang satu lagi kecil di sampingnya makam bapaknya. Wallahu a'lam. Dervişler, kendisiyle Oke. gelenler. Oke, ini adalah makam juga yang dimana ini adalah seorang darwis juga. Şurada da Yang sama dengan Mevlana. Dia tuh istilahnya darwis ya. Darwis bilangnya. Ustadz Kiai gitu. Iya apa? betul. Si Kalau jenis- misalnya kayak Dia nih kayak kita kayak jamaat kayak- bu yang biasa suka nyebarin ke Iya, tempat kota.
atau ngajarin tentang agama. Nah, ini juga pengikutnya beliau. Juga the island. Itu juga Mana ada Darwis itu? keluarganya Kalau di kita sini. bilang tuh Ini? wali-walinya. Ini semua keluarganya, makam juga. Ini keluarganya, makam keluarganya ada di sini. Makam keluarga Jalaluddin Rumi. Ini zaman dulu dari udah ada. Ini sebenarnya tempat dia tinggal dulu atau gimana? Nah, tempat makamnya emang dibuatannya ini dibuat makamnya Oh, Ini tapi untuk ini menghormati. dibuat ya. dulu kebun mawar. Tadi yang dicitrakan di mobil sama FLT. Buat Nabi Muhammad gitu. Itu yang orang muslim juga untuk menghormati orang berbeda. In Turkey, Tahun berapa nih? every Ramadan, the 15th of the Ramadan in Turkey, here or Istanbul, they made special ceremony or organizations for display Prophet Muhammad's beard or beard hair. So like in Topkapı Palace, we told you, here is also there is a chest. They open the chest lid, and inside there are glass tube, and inside there is a tiny ears of the Prophet Muhammad. So that's why many people that day rush to here to see the Prophet Muhammad with long beard. Oke, jadi kalau kita lihat di sini di dalam kotak ini itu ada jenggot Nabi Muhammad sama seperti yang ditempat. Tapi di sini akan dibuka kotaknya itu setiap 15 Ramadan. Ada di 15 sini? Ramadan. Betul, biasanya orang pada datang ini dibuka, orang-orang akan melihat jenggotnya Nabi Muhammad ada di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Kalau ibu mau cium, Original, nih, kalau asli. mau cium nih, bisa di sini. Asli they bring to here, but here now is No replika. Huh? no replica, but Ini beneran. Original. now is available or not. I The don't know. hair of Prophet Muhammad. They bring to here. Jenggot. Oh jenggot. Jenggotnya. Ini akan dibuka Oh, di- jenggot Nabi Muhammad. Di 15 Ramadan akan dibuka. For air circulation Ya, inside. ini buat sirkulasi udara di And also it smells nice. They Di sini disimpan Ini si wangi, cium aja. jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ini kalau mau cium nih. Jenggot di sini ya. Jenggot 15 Ramadan dibuka. setiap 15 Ramadan dibuka. Masya Allah. Disinilah disimpan jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tadi diceritain di mobil ya, si Mevalnya itu Jalaluddin Rumi itu menulis 2 buku yang namanya Kabir sama Mas Nafi. Nah inilah hasil karyanya di mana ditulis sama Jalaluddin Rumi, tapi bukan hanya beliau juga, tapi ada teman-teman yang lain kata gitu. Nah terus di sini itu buku-bukunya tuh tentang kayak puisi, filosofi kayak gitu, dan juga tentang nasihat bagaimana menjalani hidup yang benar katanya. Nah totalnya itu ada sekitar 20.000 ayat katanya yang ditulis. Dalam Al-Quran. Ada 20.000 ayat, Al-Quran dipindahkan ke sini, ada dijadiin puisi di sekitar sama 20.000 katanya dalam bahasa Persia kayak gitu, dalam bentuk Persia. Tadi yang udah jelaskan 3 bahasa di zamannya Kerajaan Seljuk, ada Arab, Persia, sama Turki. so there is also other tools boxing all different type, different size of the old you could see. So Sedikit Fadil mau jelasin, ini adalah tempat namanya tarian Darwis. Bukan tarian sih, ibadah bagi mereka. Kalau kita lihat di sini balkon-balkon ini tempat di mana orang-orang itu kayak misalkan khusus musisinya, iya bagian sini dulunya ini dipakai tempat orang ada yang main suling. Ini kalau kita dengerin suaranya, contohnya ada yang main suling, ada yang main gendang, itu untuk istilahnya menemani orang yang sedang lagi menari seperti ini. Darwis itu seperti ini, kenapa seperti ini? Nah dia akan berputar, tapi sebelum menari dia harus membersihkan hatinya juga, membersihkan pikirannya juga kayak gitu. Dan kurang lebih mereka akan berputar itu selama kurang lebih 1 jam. Semakin lama semakin dia dekat dengan Allah. Ini seperti itu. why white are copy? White are white clothes. Kenapa warnanya Darwisnya itu memakai baju warna putih? Ada yang tahu kenapa? Suci. Söyler işte. Ben biliyorum. Tamam işte söyle. Oh, sorry, tamam. Kenapa? Söyle. Çünkü siz anlatabilirsiniz sonra. Oh ya, Saya gerek yok değil mi? Yok, ya. Dene gini. Oke, kenapa dia warna putih? Karena ini melambangkan tentang bukan kematian. Warna putih kan kafan. Topinya warna hitam atau coklat itu ibarat batu nisan. Topinya batu nisan, warnanya makanya kita bisa lihat warnanya coklat itu batu nisan. Baju putih itu menggambarkan tentang kain kafan. Ini bajunya apa? Buone? O dönemin giyeceklerinden bir tanesi. Eh? O
Oh, then we make clothes. That's time where you said. Ini zamannya dia. Rupa like one day before the imam or priest initiate the prayer, they were wearing such as Ini penyanyi siapa? clothes. Bahudin Walid mah. His father belong to Mevlana Bapaknya. Mevlana father. Bapaknya. Yes. Dan ini untuk biasanya kalau misalnya jadi imam atau apa. Tapi Bu, kalau khusus yang tarian darwis itu biasanya memang harus pakai baju putih sama topi yang panjang itu melambangkan kematian. Kenapa tarian tangannya ke atas, ininya ke bawah seperti ini ya? Dengan kain kafan. Dengan kain kafan dengan baju warna putih sama topi yang warna coklat yang panjang itu ada maknanya. Jadi kalau misalkan topinya warna coklat itu melambangkan batu nisan. Kalau baju putih itu melambangkan kain kafan. Kayak gitu. Jadi semua tentang kematian, pada akhirnya kita akan mati. Nah, kalau tangannya seperti ini itu melambangkan seperti apapun itu yang ada di sini itu semua berasal dari Allah. Semuanya itu milik Allah. Diberikan ke kita hati yang bersih, dan itu pikiran bersih, hati kita terus melewati akan disampaikan ke orang-orang lain. Orang lain itu apa? Bukan hanya manusia, tapi juga tentang di tanah, makhluk hidup, semuanya kayak gitu. Jadi apapun dari itu Allah itu akan bermanfaat kalau semuanya itu dari hati yang bersih. Itu sih. Oke, sesudah tadi kita dengarkan penjelasan bagaimana sejarah perjalanan kehidupan Syekh tokoh Sufi Jalaluddin Rumi. Sekarang kita berada di tempat sholatnya seperti ini. Ini khusus untuk tempat sholat yang laki-laki. Masya Allah. Oke, kita sholat dulu ya. Nah, seperti itulah tadi bagaimana makam seorang tokoh Sufi, Syekh Jalaluddin Al-Rumi, dan juga tadi kita lihat di sana benda-benda bersejarah yang ada di Turki ini, sebagiannya merupakan jasad baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan seperti inilah terlihat bagaimana Masjid Jalaluddin Al-Rumi, dan di sana tadi ada makamnya. Alhamdulillah sudah selesai, dan di sini sudah ada Alman Mulyana dan juga Bahrawi Channel. Bagaimana Anda melihat satu tempat bersejarah yang ada di sini? Ya, ini kita kembali lagi kepada ratusan atau ribuan tahun yang lalu, Ya. bahwa ada seseorang yang memang peduli kepada sesama dan Ya. peduli kepada cinta dan menebarkan Kebaikan. Kebaikan. dan Menebarkan cinta. toleransi Masya Allah. di muka bumi ini. Jadi ternyata tempatnya ada di sini. Iya. Dan alhamdulillah kita bertiga disampaikan ke tempat ini pada hari ini, itu suatu anugerah ataupun nikmat yang luar biasa, dan yang tidak kalah lagi bahas bahwa di dalam itu ada ternyata tersimpan jenggot Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, dari Kang Alman Mulyana, setelah melihat tadi walaupun dalam box ya, rambut Rasul atau juga tokoh-tokoh besar tadi di sana, bagaimana melihat itu? Kalau dalam hati saya menangis bahagia ya. Ya. Walaupun saya belum melihat secara utuh karena box itu hanya dibuka 15 Ramadan. Ramadan, betul. Dan insya Allah kalau ada umur panjang nanti kita kesini lagi ke Turki, walaupun jaraknya lumayan jauh, bukan lumayan, jauh banget guys. Sangat jauh. 13 jam ya. 13 jam dari mana? dari Istanbul. Istanbul, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk mendatangi tempat-tempat bagian dari jasad Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi karena saya wasallam. sangat cinta banget sama Rasul, dan terus terang rasa penasaran saya ini belum terobati karena memang nggak bisa melihat ya, Iya, nggak bisa melihat jenggot Rasul di dalam. Dan insya Allah kalau Allah meridhoi tidak ada hal mustahil, nanti saya akan datang lagi ke sini bersama trio dahsyat. Insya Allah. Sekian video ini, semoga bermanfaat Bung Hasibuan dan juga Alman Mulyana. Bahrawi Channel. pamit untuk diri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.